Kalau ngomongin institusi pendidikan, pasti gelarnya sama yang namanya organisasi. Di sekolah ada OSIS, di kuliah ada himpunan mahasiswa. Baik lagi di podcast dari Jendela ST ngomongin Himasigi. Halo, aku Fahri Jaldi. Selamat datang kembali di podcast dari Jendela ST, podcast yang dipersembahkan oleh rangkaian besar pengenalan jurusan yang bertajuk Sosiologi Teginar 2021. Oke, kali ini kita bakal ngomongin Himasigi dan di awal-awal episode podcast ini, kalau setiap episodenya aku bakal menghadiri informan yang kredibel buat bahasan yang kita bahas setiap episodenya gitu. Makanya kali ini kita akan bahas Himasigi dan aku menghadirkan ketua himpunan dan wakil ketua himpunan dari Himasigi ini sekaligus. Coba gak kurang kredibel apa coba. Telah hadir bareng aku siang ini. Halo Kawama dan Koce, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang semuanya. Halo Koce dan Kawama, boleh perkenalan diri dulu dong. Dari Kawama dulu deh. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Wama Yahya, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya. Salam kenal ya semua. Oke, dari Koce. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Syedi Andika. Kalian bisa panggil aku C. Aku di sini diamanahkan sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa sosiologi FISIP Universitas Brawijaya. Di sini aku diamanahkan juga sebagai pendamping dari Wama Yahya selaku ketua himpunan. Nah, itu dia ada deskripsi singkat pengenalan diri dari narasumber kita kali ini yang sekaligus sebagai ketua himpunan dan wakil ketua himpunannya. Nah, aku mau dulu ke Kawama, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini, Kak? Aku lagi sibuk biasalah ngerjain tugas akhir kuliah sama magang sih, sama ngurus himpunan, itu aja paling. Oke, dari Kak Oce sendiri lagi sibuk apa nih? Mungkin secara garis besar masih sama lah kayak Wama, cuman aku masih mahasiswa semester 5, jadi nggak begitu berat-berat banget lah soal akademik. Paling aku sekarang masih ngurusin Himasigi aja nih. Iya, betul. Nah, jadi masih dibilang tua juga belum, dibilang muda juga enggak gitu kan. Nah, aku mau ada pertanyaan pertama nih, kita langsung aja masuk ngomongin Himasigi. Pertanyaan pertama itu aku mau tahu dong, Himasigi secara umum itu apa sih? Boleh jelasin lah secara umum gitu kan. Aku mau yang jawabnya Kawama, boleh deh. Jadi gini teman-teman, Himasigi itu adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Sosiologi yang berada di FISIP Universitas Brawijaya, di mana Himasigi ini adalah salah satu lembaga kedaulatan mahasiswa yang menaungi seluruh mahasiswa sosiologi Universitas Brawijaya, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ya sebenarnya kalau Himasigi secara umum ya sama aja gitu kan, seperti himpunan mahasiswa di jurusan-jurusan dan universitas lain. Nah, kalau sejarah singkat Himasigi itu dibangun gitu kan, itu kapan sih gitu kan? Oke, mungkin aku izin jawab ya. Mungkin Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya atau biasa dikenal sebagai Himasigi UB itu berdiri pada tanggal 18 April 2004 gitu, untuk kurun waktu yang tidak terbatas. Jadi oke, lahirnya tanggal 18 April 2004, tapi berhentinya itu kita nggak tahu kapan gitu. Terus juga sebenarnya tujuannya apa sih didirinya Himasigi FISIP UB itu? Tujuannya adalah untuk membentuk mahasiswa sosiologi yang inovatif, kreatif, cendekiawan, kritis, serta mempunyai integritas dan jiwa yang luhur. Mungkin itu Siri. Oke, nah itu sejarah singkat Himasigi tadi sama Himasigi secara umum gitu kan. Nah, jadi Himasigi ini lahir di 2004 gitu kan, dan berakhir gak tahu, dan semoga aja berakhir itu ya tidak ditentukan, dan semoga aja tetap abadi dan langgeng sampai nanti. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, aku sebagai permulaan gitu kan. Jadi himpunan ini yang menjabat itu setiap periode atau setiap tahun itu beda-beda. Kebetulan yang menjabat periode 2021 ini ada namanya
Kabinet Harmoni Juara. Nah, kalau aku mau nanya dong dan mau lebih tahu gitu, Kabinet Harmoni Juara itu apa sih? Kenapa namanya Harmoni Juara itu? Oke, jadi harmoni juara ini diambil dari dua kata, yaitu harmoni dan juga juara. Di mana harmoni ini berarti sebagai bentuk keselarasan dalam sebuah ikatan tentunya. Dan yang kedua itu ada juara. Juara ini diartikan sebagai bentuk bertahan dari segala macam kondisi, karena pada akhirnya juara adalah tentang siapa yang bertahan hingga akhir. Jadi, harmoni juara adalah harapan kami bersama untuk Himasigi selama satu periode ini ke depannya seperti itu. Dan juga harmoni juara terdapat beberapa departemen. Itu yang pertama ada Badan Pengurus Inti, dan yang kedua ada Departemen PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, dan yang kedua ada internal, dan yang ketiga ada eksternal, dan selanjutnya ada Departemen Advokasi dan juga Sosial Masyarakat, dan yang terakhir adalah Departemen Jurnalistik. Dan masa jabatan kepengurusan tahun ini berakhir pada Mubes, yaitu yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember kayak gitu. Oke, nah itu dia. Jadi harmoni juara itu ya apa namanya relevansinya sama keadaan yang sekarang gitu kan. Sekarang ini kebetulan Kauma ini menjabat dan mengawali kepemimpinan itu di masa-masa COVID gitu. Jadi seperti istilah nama adalah doa, mungkin nama harmoni juara ini sebagai sebuah harapan kalau periode ini semoga aja gitu kan bisa menyelesaikan kepemimpinannya sampai akhir walaupun di tengah-tengah pandemi COVID. Bukan gitu, Kauma? Iya, betul. Nah, itu dia harmoni juara secara umum gitu kan. Nah, yang keempat nih, ini agak seru sih. Jadi, aku mau tahu dong yang ngebedain Himasigi sama himpunan-himpunan lain di luar sana itu apa sih? Boleh deh, siapa aja yang jawab. Oke, mungkin aku mau jawab ya. Sebenarnya mungkin yang membedakan Himasigi dengan himpunan-himpunan yang lainnya gitu ya, yang mungkin berada di lingkup fakultas maupun universitas. Sebenarnya yang pertama dari asas. Di Himasigi itu berlandaskan asas profesionalitas dan kekeluargaan. Jadi antara profesionalitas dan kekeluargaan itu benar-benar harus diseimbangkan gitu. Nggak ada yang lebih dominan atau nggak ada yang lebih menonjol, dan nggak ada juga yang termarginalkan gitu. Dan juga yang kedua, Himasigi secara strukturasi itu punya keunikan sendiri gitu. Karena di Himasigi seluruh mahasiswa sosiologi FISIP UB Malang itu merupakan anggota dari Himasigi sendiri gitu. Sedangkan orang-orang yang berada di dalam struktural dari badan pengurus inti, badan pengurus harian, staf ahli, staf magang sampai staf muda itu merupakan orang-orang pengurus dari Himasigi. Jadi ibarat kata Himasigi ini benar-benar menjadi wadah bagi mahasiswa sosiologi, baik anggota maupun pengurus sendiri gitu. Mungkin itu Siri. Nah, itu dia teman-teman. Jadi yang aku bisa simpulin itu Himasigi mempunyai asas kekeluargaan dan profesionalitas, di mana itu tuh kayak harus seimbang dan balance gitu, di mana kita saatnya profesional, di mana kita saatnya mengedepankan kekeluargaan yang artinya itu saling memelihara gitu. Kemudian yang membedakan dari strukturalnya itu dari struktural Himasigi itu, jadi semua anggota dan mahasiswa sosiologi itu merupakan anggota dari Himasigi sendiri. Kemudian yang ngejabat di departemen-departemen gitu kan, di divisi-divisi ataupun BPI yang tertinggi gitu kan, itu merupakan pengurusnya gitu. Jadi yang menjabat di departemen dan BPI itu pengurus, dan dari anggota-anggotanya itu dari mahasiswa sosiologi itu sendiri. Dan emang benar sih dari aku sendiri asas keluargaannya itu benar-benar kerasa gitu. Jadi bukan embel-embel doang, soalnya aku juga sekarang itu lagi ngejabat di departemen internal sebagai staf magang. Yang aku rasain ya kekeluargaannya sangat lekat gitu, dimana ya keluarga berarti rumah gitu, sekaligus rumah gitu identiknya kan. Jadi ketika aku lelah penat gitu
menjalankan rutinitas sehari-hari gitu kan sebagai pelajar mahasiswa yang itu setiap hari ngerjain tugas, ketika ada rabes ataupun pertemuan-pertemuan lain di departemen atau apa namanya himpunan secara keseluruhan, itu kayak balik ke rumah gitu kan, ngehilangin penat, ngelupain segala hirup pikuk akademik gitu kan, bertemu dengan apa namanya kakak tingkat ataupun apa angkatan ataupun teman seangkatan yang itu nggak ada gap atau apa jaraknya gitu kan, mereka itu benar-benar membaur, dari kakak tingkat pun mencoba merangkul kita sebagai sebuah keluarga gitu sih. Nah dari Kak Oci mungkin ada tambahan nggak Kak Oci mengenai Himasigi yang membedakan Himasigi itu? Oke, mungkin sedikit tambahan ya. Gini, Himasigi atau sosiologi sebagai jurusan itu biasanya di FISIP itu dikenal sebagai dalam tanda kutip preman FISIP lah gitu. Mungkin teman-teman keluarga baru bingung nih, kok preman sih? Emang ngebunuh gitu? Atau emang tatoan? Iya. Apa mabuk-mabukan dan lain sebagainya gitu, narkoba? Enggak teman-teman. Secara harfiah, preman itu ibarat kata diambil dari kata freeman gitu, manusia bebas. Jadi Himasigi atau sosiologi itu punya tata cara dan aturan mainnya sendiri gitu, terutama di lingkup fakultas gitu. Di FISIP banyak teman-teman aku dari jurusan lain melihat Himasigi dan sosiologi itu sebagai apa ya, kumpulan orang-orang yang bisa dibilang apa ya, sangat sangat mekanis sekali gitu, dimana kita nih sebagai satu kesatuan yang utuh benar-benar kalau nongkrong misalnya di gazebo, di kantin dan lain sebagainya itu apa ya, bisa dibilang benar-benar menjadi satu komplotan gitu, satu komplotan sosiologi gitu. Jadi baik lagi ya tentang namanya asas kekeluargaan dan profesionalitas. Jadi melalui apa ya, bisa dibilang tanggapan orang tentang preman FISIP ini sebenarnya adalah implementasi dari asas kekeluargaan dan profesionalitas itu sendiri, teman-teman. Di sini Himasigi bisa dibilang sebagai suatu jurusan yang benar-benar bebas gitu, nggak pernah mau ngikut permainan FISIP atau permainan dari jurusan-jurusan lain. Kita sebagai suatu jurusan itu benar-benar stand out gitu, teman-teman. Benar-benar bisa dibilang berdiri sendiri lah, punya budayanya sendiri, tata aturannya sendiri, cara mainnya sendiri, yang mana banyak jurusan lain itu ngerasa apa ya, kadang ngerasa bukan takut sih, kayak lebih ke apa ya, segen lah gitu ngeliat, kalau ada mahasiswa sosio tuh pada akhirnya terbentuklah stereotip gitu di FISIP sendiri gitu, FISIP UB, di mana mahasiswa sosiologi itu adalah preman FISIP. Dan itulah yang pada akhirnya sekarang berkembang dan banyak orang-orang tahu bahwa jurusan sosio itu merupakan preman FISIP, dalam arti kata jurusan di mana kita bisa bermain secara bebas dan gak terpaku dengan aturan atau norma-norma yang ada di FISIP sendiri gitu. Paling itu sih tambahan aku. Nah, benar banget. Jadi, apa namanya, yang aku simpulin sih, ya Himasigi ya sosiologi itu sendiri gitu kan. Soalnya asas kekeluargaan Himasigi diambil dari kebudayaan atau kultur dari mahasiswa sosiologi itu sendiri. Jadi itulah uniknya Himasigi, merupakan himpunan yang sama sekali gak menciptakan apa namanya orang-orang himpunan nih yang tertinggi daripada yang non himpunan gitu. Enggak gitu kan. Dan istilah preman itu bukan preman secara utuh gitu kan, ya yang kita tahu lah sebagai definisi preman pada umumnya. Tetapi preman ini kenapa dikatakan preman, karena mahasiswa sosiologi itu memegang teguh prinsipnya sendiri gitu, jadi gak mau ikut-ikutan sama apa namanya halayak luar gitu sih. Bener gak Kak Oce? Betul banget. Oke. Nah, itu dia apa teman-teman keluarga baru 2021 perbincangan kita mengenai Himasigi secara umum sampai Himasigi secara khusus yang itu ada di Himasigi sendiri dan sosiologi secara umumnya gitu. Oke, jadi kalau kalian masih penasaran sama Himasigi itu, kita sengaja
kita sengaja nggak membeberkan secara keseluruhan biar kalian tetap penasaran sama jurusan sama himpunan mahasiswa dari jurusan kita ini. Nah, kalau masih penasaran jangan lupa ikutin rangkaian kedua karena di sana kalian bisa tanya-tanya Himasigi atau seputar pertanyaan yang kalian masih penasaran gitu kan, atau seputar pertanyaan yang kurang jelas di podcast ini tentang Himasigi gitu. Nah, karena masih berjalannya sosiologi itu 2021 gitu kan, dalam menyambut keluarga baru kita, ada ada pesan nggak nih dari Kak Oce sama Kak Wama? Aku mau minta Kak Wama dulu deh, pesan dari buat keluarga baru 2021. Pesan aku sih buat teman-teman keluarga baru sosiologi 2021, berbanggalah kalian karena telah menjadi bagian dari keluarga besar sosiologi Universitas Brawijaya, dan juga dari manapun asal kalian, dari manapun kalian berasal, dari suku manapun kalian, kita adalah sama, kita adalah satu, sosiologi, solid satu jiwa. Itu dari aku. Terima kasih. Mungkin itu dari aku. Oke, lengkap dengan jargon kita ya. Oke, dari Kak Oce. Oke, mungkin kalau dari aku, pesan buat teman-teman 2021 nih sebagai keluarga baru kita di sosiologi sendiri gitu ya. Mungkin yang pertama aku mau ngucapin selamat datang dan selamat berjuang di ranah perguruan tinggi gitu. Mungkin kan selama ini teman-teman atau keluarga baru ini banyak berproses di 12 tahun wajib belajar ya, dari SD, SMP, SMA. Biasanya itu berada dalam kungkungan, dalam tanda kutip ya teman-teman, berada dalam kungkungan atau pendidikan yang diberikan oleh guru gitu. Ibarat kata selama ini kan nggak teman-teman doang, kita juga nih di Masigi atau sebagai mahasiswa sosiologi pernah yang namanya disuapin sama guru-guru kita gitu. Dan kita nggak boleh ngelupain itu juga. Tapi di perguruan tinggi ini kalian sudah udah melangkah ke next level gitu teman-teman. Udah melangkah ke langkah selanjutnya di mana kalian udah nggak lagi disuapin, kalian mencari sendiri, kalian mengeksplor sendiri, desire apa yang teman-teman pengen tahu, teman-teman pengen eksplor dan lain sebagainya, itu benar-benar kalian melakukan sendiri teman-teman. Dan yang kedua juga mungkin berhubungan juga sama yang pertama, di sosiologi itu benar-benar menjadi wadah yang baik banget teman-teman berdasarkan pengalaman aku untuk teman-teman mengembangkan diri melalui kreativitas, inovasi, dan lain-lain yang mungkin teman-teman pengen banget eksplor tentang diri teman-teman nih. Mungkin selama teman-teman sekolah itu teman-teman gak bisa mengeksplor lebih lanjut. Nah, disinilah di sosiologi ini teman-teman bisa banget untuk mengeksplor segala macam pengetahuan teman-teman, keinginan teman-teman, dan apapun yang teman-teman pengen tahu gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah selama kemarin ya teman-teman kan udah berjuang gitu, udah berjuang melalui mungkin SBMPTN, SNMPTN, Mandiri dan lain sebagainya untuk memasuki ranah perguruan tinggi nasional gitu teman-teman, ranah PTN. Dan di sini Himasigi membuka pintu selebar-lebarnya buat teman-teman yang ingin masuk dan bergabung dengan kita gitu sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai keluarga besar sosiologi dan sebagai keluarga besar Himasigi FISIP UB, di mana teman-teman bisa belajar tentang bagaimana organisasi itu bekerja, bagaimana program kerja terlaksanakan dan teragendakan dan lain sebagainya teman-teman. Dan juga jangan lupa juga untuk ikuti terus rangkaian dari Sosiologi Together, karena dengan teman-teman ikut dalam rangkaian Sosiologi Together, pada akhirnya teman-teman dapat mengenal arti sebenarnya dari rumah itu apa teman-teman. Mungkin dari aku itu aja sih. Oke, itu dia informasi mengenai Himasigi, kemudian sekaligus pengalaman dan pesan buat kalian keluarga baru 2021 dari Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan Himasigi. Ngomong-ngomong, makasih banget nih Kak Wama dan Kak Oce di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua dan Wakil dari Himasigi udah mau nyempetin waktu buat berbagi informasi
untuk keluarga baru 2021 nih. Iya, sama-sama, Fari. Oke, sama-sama Pari. Iya, semoga kita sempat ketemu ya Kak Omar dan Kak Oce di perkuliahan yang berjalan secara offline gitu kan. Dan makasih banget nih, selamat siang dan sehat-sehat terus ya buat Kak Omar dan Kak Oce dan beserta keluarga di rumah gitu. Oke, itulah teman-teman perbincangan kita mengenai Himasigi, yaitu himpunan mahasiswa yang dimiliki jurusan kita. Kemudian untuk penutupnya aku mau pesan ke kalian tetap jaga kesehatan mental maupun kesehatan fisik gitu kan, dan karena keduanya itu gak kalah penting. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya dari podcast dari Jendela ST. Dari aku Farid Rijali sekian dan bye-bye.